Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita serta memudahkan langkah serta hati kita untuk bisa bermajelis di salah satu majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diyakini atau tidak, ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lalui, kita jalani tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita bisa hadir, bisa duduk di masjid Allah, itu semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dengan sebab ini Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kehidupan di dalam hati kita. Karena salah satu sarana untuk menghidupkan hati adalah dengan banyak bermajelis ilmu. Karena di situ dibacakan kalamullah, di situ dibacakan sabda Rasulullah yang saling mengingatkan dari perkara-perkara yang baik dan mengingatkan serta memperingatkan dari perkara-perkara yang buruk. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kita melanjutkan mengambil faedah, yaitu dari membaca kitab Masail Jahiliyah yang dijelaskan atau disyarah oleh Fadilatul Syekh Shalih Ibnu Fauzan Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Sebuah kitab yang penting yang di dalam selebaran atau informasinya adalah kita beri judul Hijrah dari Perkara Jahiliyah.
Karena perkara jahiliyah ini memang adalah suatu perangai, suatu sikap yang memang harus kita hijrah darinya. Apabila kita sudah hijrah dari penampilan, hijrah dari tempat, tetapi yang lebih penting adalah hijrah meninggalkan pemahaman-pemahaman serta pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Oleh karena itu di sini nanti insyaallah akan dijelaskan satu persatu di antara perangai atau sikap-sikap jahiliyah yang karena itulah Rasulullah SAW diutus untuk memerangi dan membuang perangai-perangai jahiliyah. Dan Rasulullah mencela apabila umatnya masih ada pada diri mereka perangai-perangai jahiliyah. Kita lanjutkan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Baru pada masalah yang pertama, yaitu poin pertama di antara perangai jahiliyah, yaitu mengagungkan dan menjadikan orang-orang salih atau kuburan-kuburan mereka sebagai perantara-perantara di dalam berdoa. Fahazihi a'zamu masail jahiliyah. Ini adalah sebuah perangai jahiliyah yang paling besar. Wa hiya ibadatul auliya'i was salihin. Yaitu peribadahan kepada wali-wali dan orang-orang yang salih. Minal amwati wal ghaibina, dari mereka yang sudah mati atau yang tidak ada di depan kita. Maksudnya apabila mereka masih hidup, maka kita boleh meminta sebatas berdoa. Tetapi apabila mereka sudah meninggal, maka ini tidak boleh dan yang melakukannya jatuh kepada perbuatan syirik. Wal istighasatu bihim, beristighasah kepada mereka, yakni orang-orang salih, para wali, baik yang sudah mati atau hidup tetapi tidak hadir. Apakah ini mungkin terjadi? Sangat mungkin. Karena di antara kita meyakini atau sebagian di antara manusia meyakini bahwasanya orang-orang soleh itu meskipun tidak di tempat atau tidak bersama kita saat ini, tetapi kita bisa berinteraksi dengan mereka dengan istilahnya telepati atau jarak jauh. Maka ini pun termasuk perangai-perangai jahiliyah, termasuk perkara yang tidak dilarang di dalam syariat. Kalau kita masih mengakui ada benih-benih keimanan, bahwasanya bisa seperti itu, maka kita harus buang kepercayaan itu. Kita buang keyakinan itu. Karena itu adalah keyakinan jahiliyah. Wal isti'azatu bihim, dan juga memohon pertolongan kepada mereka. Wa talabul hawaij minhum, minta hajah kepada mereka, sebagaimana yang baru saja viral, ya, insyaallah. Betul-betul ini perlu disampaikan. Masih ada di antara saudara kita yang mempercayai akan hal itu, yaitu mereka meminta dengan wasilah tokoh yang mereka tokohkan. Mereka minta uang yang diminta. Itu nyata, ada ternyata. Kama alaihi ubadul quburil yauma tamaman. Masya Allah, ini beliau menjelaskan ini di negeri Saudi. Sebagaimana yang terjadi kepada para penyembah kubur pada hari ini. Persis. Jadi apa yang diperingatkan Rasulullah 1400 tahun yang lalu, ini sekarang terjadi. Persis, yaitu mereka mengitari kuburan, mereka mengambil berkah dari kuburan, dan juga mereka menganggap di kuburan itu ada berkahnya. Fa'ibadatul adrihatil an, ini sama, itu peribadahan ke kuburan-kuburan atau punden-punden, ke tempat-tempat yang dianggap keramat,
yang di situ doa akan semakin mustajabah, doa akan semakin didengar. Wa taqarrubu ilal amwat, kemudian mendekatkan diri kepada orang-orang yang sudah meninggal. Wa du'a'uhum min dunillah, dan mereka berdoa kepada selain Allah. Wal istighasatu bihim, mereka beristighosah kepada selain Allah. Hadza huwa ma kanat alaihi al-jahiliyah. Inilah yang dianut oleh orang-orang jahiliyah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam surah Yunus ayat 18. Ya'buduna min dunillah, mereka menyembah selain Allah. Ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum, yang mereka tidak mampu mendatangkan mara bahaya dan tidak pula mampu mendatangkan manfaat kepada mereka. Wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah, tetapi tatkala mereka ditegur, diingatkan, mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka itu hanyalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Persis. Coba kalau kita peringatkan saudara-saudara kita yang masih suka, gemar, rajin di kuburan, apa jawab mereka? Kalau bahasa Jawa mungkin apa ya? Nah, kalau bahasanya orang Sidoarjo tuh emang bodoh nyembah kuburan. Tahu kami kalau nyembah kuburan itu syirik. Kami tidak menyembah kuburan, tapi kami mengambil berkah dari tempat pemakaman orang-orang saleh. Mereka ada keyakinan bahwasanya di situ auranya berbeda. Kadang ada yang kadarnya baru sekedar dia meyakini bahwasanya di tempat itu kalau berdoa istijabah. Karena itu makomnya para wali. Sehingga malaikat banyak di situ. Doa mudah terijabah. Dan juga kadang mereka mengikuti perasaan. Saya kalau berdoa di sini bisa menangis, bisa khusyuk dan diijabah oleh Allah. Tahuilah itu istidraj. Itu main perasaan. Itu tingkat yang paling rendah. Kemudian yang kedua, mereka meminta kepada ahli kubur untuk diangkat doanya kepada Allah. Mereka tidak minta kepada mereka, tapi minta kepada penghuni kubur supaya doa mereka diangkat oleh Allah. Sedangkan tingkatan yang paling parah adalah sudah menjadikan mereka sesembahan. Saya melanjutkan. Kadzalika nafsu syai'il an. Sebagaimana hal itu yang terjadi pada saat ini. Haula'il quburiyuna idza nuqisu wa nuhu an ibadatil qubur qalu nahnu la na'budul qubur. Mereka para kuburiyun apabila diberikan nasihat, dilarang dari mengibadahi kuburan, mereka mengatakan nahnu la na'budul qubur, kami tidak mengibadahi kuburan. Li'annal ibadata lillah, kami tahu ibadah itu hanya untuk Allah. Lakinna haula'i wasaitu bainana wa bainallah, yang kami yakini bahwasanya mereka itu adalah wasilah antara kami dengan Allah. Ini keyakinan jahiliyah yang pertama. Wasufa'auna lana indah, dan mereka pemberi syafaat kami di sisi Allah. Hadza huwa allazi ankarahu Allah ala ahli jahiliyah tamaman. Inilah sesungguhnya hakikat yang diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang jahiliyah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Seperti ayat kemarin barusan dibaca. Bahwasanya hal ini sudah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, perkataan mereka ini. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Surah Az-Zumar
ayat 3. Mereka berdalih, dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah atau mengambil selain Allah sebagai wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami mengambil mereka, tidaklah kami mengibadahi mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanyalah yang kami lakukan adalah supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ma'abaduhum li'annahum yarawna annahum yusharikuna Allah fil khalqi wal rizqi wal ihya'i wal imatati. Tidaklah mereka ini menyembah kuburan-kuburan tersebut, tidak. Dikarenakan ahli kubur itu atau dikarenakan orang-orang musyrik itu menganggap bahwasanya mereka mensekutukan Allah. Tidak mungkin mereka mensekutukan Allah di dalam penciptaan, pemberian rizki, menghidupkan atau mematikan. Hum ya'tarifuna anna hadza lillah. Mereka faham, mereka yakin bahwasanya ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa innama abaduhum liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ketika mereka mengibadahi sembahan-sembahan ahli kubur itu, mereka tidak meyakini. Kalau ditanya, mereka mengatakan, tidak mungkin kami menyekutukan Allah, karena itu hak Allah. Menghidupkan, mematikan, memberi rizki, itu semuanya hak Allah. Dan ibadah itu hanya haknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun apa yang kalian lihat, kami mengelilingi kuburan, kami menyembah batu-batu. Orang jahiliyah itu menganggap ini bukan ibadah kami kepada mereka. Yang kami kerjakan ini hanya supaya kami didekatkan kepada Allah. Tapi apakah alasan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tetap menyindir mereka. Rasulullah tetap mendakwahi mereka, maksudnya tidak seperti ini. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantara-perantara. Dan bergesernya pemahaman, bergesernya keyakinan itu sedikit demi sedikit. Mungkin saat ini kita berpikir, nggak mungkin. Alhamdulillah kita sudah mengenal tauhid. Tetapi benih-benih ke arah situ kita nggak tahu. Anak turun kita, sebagaimana yang terjadi sekarang di sebagian momen saya lihat sudah banyak orang-orang itu yang menganggap makom ustadz itu lebih daripada yang lain. Memang terutama untuk ustadz-ustadz yang memang memiliki jamaah, sering mereka meminta apa kepada ustadznya, tolong ustadz doakan, tolong ustadz. Padahal harusnya mereka lebih menguatkan doa mereka sendiri. Karena mereka tahu akan hajah-hajah mereka, dan mereka bisa menjiwai keinginan mereka sendiri karena mereka yang ingin. Tetapi kita sering dapati seperti itu. Padahal ustadznya sibuk, kadang lupa nanti, tolong ustadz doakan saya dan sebagainya. Awalnya memang mungkin seperti itu, lama-kelamannya bisa jadi akan keterusan. Kemudian kita lanjutkan. Fayaquluna, mereka orang-orang musyrik ini mengatakan, nahnu ibadun atau ibadun mudnibuna. Kami ini hamba-hamba yang berdosa, hamba-hamba yang hina. Wa haula'i rijalun salihuna, dan mereka ini yang ada di dalam kubur adalah orang-orang yang salih. Lahum jahun indallah, mereka punya makom, punya kedudukan di sisi Allah. Fanuridu minhum ayyatawassatu lana indallah, kami hanya ingin supaya mereka itu mengantarkan kami di sisi Allah, fi qabuli taubatina wa ibadatina, supaya mereka itu membawa kami kepada Allah, supaya taubat-taubat kami diterima oleh Allah, supaya ibadah-ibadah kami diterima oleh Allah.
Jadi kalau dipikir, sebenarnya ini bermula dari rasa apa? Rasa rendah. Pakai perasaan lagi. Dia merasa saya hina, saya penuh dosa, tidak mungkin saya minta Allah langsung dikabulkan. Oleh karena itu saya butuh kepada orang-orang yang bisa mengantarkan doa saya kepada Allah. Maka saat itu dia jatuh kepada dua kesalahan. Di antaranya dia menyamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita di dunia memang untuk bisa ngomong langsung sama pemimpin negara atau presiden atau raja, tidak mungkin kita langsung menemui mereka. Kita butuh ajudan, kita butuh wasilah, perwakilan. Tetapi untuk Allah tidak sama. Maka apabila itu dikiaskan, dianalogikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merendahkan Allah. Karena Allah mendengar dari manapun. Siapapun yang meminta Allah dengar. Oleh karena itu tidak perlu kepada wasilah. Wa hakadza, dan demikianlah, zayyana lahum syayatinul insi wal jinni hadzal amr. Demikianlah setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin menghiasi perbuatan ini. Bahwasanya jangan salah, perbuatan yang jelas-jelas dalam Al-Quran, dalam Sunnah dijelaskan dengan gamblang, dan alhamdulillah Allah bukakan hidayah untuk kita bisa menerima. Lihat saudara kita yang lain, dengan berbagai macam dalih, bukan dalil, tidak pernah saya jumpai ada dalih, entah diplesetkan atau bagaimanapun, mereka membela mati-matian ritual mereka atas nama memelihara budaya. Kalau ada yang berdakwah dikatakan ingin merubah budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan-ungkapan provokasi mereka untuk orang-orang yang menyerukan tauhid. Setiap kita ajak kepada tauhid, menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Merubah ajaran warisan. Lihatlah, ini sudah menjadi ritual kami dari dulu. Nah, wal ajib annahum yaqra'una al-Qur'an. Dan yang aneh, kata Syekh Fauzan, mereka ini baca Quran. Wa yamurruna ala hadhil ayat. Mereka juga melewati ayat-ayat ini. Wala yantabihuna laha. Tapi mereka tidak bisa mengambil manfaat dari situ. Kenapa, Pak? Ngaji tok, dibaca tok. Makanya yang penting sebenarnya itu, yang paling utama, fungsi dari Al-Quran diturunkan itu adalah kita tahu isinya. Kalau cuma dikhatamkan, alasannya hanya mencari berkahnya dari membaca Al-Quran, ya tidak apa-apa, tapi itu bukan tujuan utama. Sehingga kebanyakan orang yang jatuh kepada perbuatan seperti ini, mereka sudah didoktrin. Ada yang mengatakan ngaji tafsir itu ngaji tinggi. Jadi kalau baru pemula nggak boleh ngaji tafsir. Itu salah satu doktrin mereka supaya tidak tersingkap hakikat kebenaran Islam. Biar mereka tetap mengikuti pembesar-pembesar mereka, tokoh-tokoh mereka. Supaya mereka tidak keluar dari kubangan kesyirikan. Sebagaimana salah satu aliran yang ada di Indonesia, mereka mengharamkan pengikutnya mengambil ilmu kecuali kepada kelompok mereka, dan itu harus dengan manqul. Manqul itu apa? Ada sanadnya, nukilnya. Saya ceritakan, Ustadz kami, Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali di Pasuruan, ketika awal-awal mengkaji sebuah kitab Fathul Bari, Syarah Bukhari, beliau didatangi oleh salah satu orang. Setelah kajian, langsung ditegur, Ustaz, kajian antum tidak berkah, kajian antum tidak ada isinya. Kenapa? Karena kajian antum tidak mangkul. Mangkul ke siapa? Kemudian disebutkan,
ya manqul, harus diambil dari orang yang pernah belajar kepada fulan, kemudian sampai ke Rasulullah. Kemudian ditanya, kemudian kepada siapa saya harus mengambil ilmu itu? Oh, saya harus manqul. Ternyata ujungnya ya ke tokoh tersebut. Kemudian Ustaz kami alhamdulillah tidak kalah cerdas. Kalau urusan manqul seperti itu berarti saya lebih manqul. Kenapa? Karena saya langsung ngambil di Darul Hadis. Silahkan cari nama saya di Darul Hadis. Ketemu. Ada daftar nama santri atas nama saya. Tapi yang atas nama guru antum itu enggak ada. Yang antum menisbahkan bahwasanya guru antum itu atau sanad tertinggi antum adalah ngambil dari Darul Hadis di negeri Makkah. Enggak ada. Apa? Beliau langsung pergi. Langsung pergi saat itu. Anda dapat cerita ini langsung dari Ustaz kami Abu Ibrahim. Jadi itu sarana mereka. Jadi mereka tidak boleh ngaji di luar, memperbandingkan dalil. Sehingga supaya mereka tetap di dalam kungkungan itu. Dan beberapa teman kami yang mantan dari jamaah ini yang keluar itu karena mereka mau membuka diri. Mau ngaji, mau dengarkan radio. Ada yang dari Batam, padahal dia sudah mubalignya, sudah sering ceramah. Kemudian mendengarkan radio, hang. Terjadilah, akhirnya dia taubat. Keluar dari jamaah itu, kemudian mulai ngaji kepada ustaz kita, karena dianggap ustaz kita mencerdaskan, memberikan dalil terbuka, kita tidak tertutup seperti itu. Maka yang terjadi adalah istri dan anaknya dibawa pergi oleh orang tuanya. Kebetulan orang tuanya itu adalah amir di wilayah itu. Jadi saat itu dia akhirnya pergi mondok di tempat kami di Pasuruan dalam keadaan anak dan istrinya dibawa pergi oleh keluarganya. Karena keluarganya menganggap dia sudah murtad, keluar dari golongan mereka. Waliyadzubillah. Kita lanjutkan. Wa ma'a hadza yastamiruna ala ibadatil kubur. Meskipun mereka baca Quran, bahkan berkali-kali dilewati ayat-ayat itu, tetapi meskipun demikian mereka tetap mengibadahi kubur. Wa hiya min fi'lil jahiliyah. Dan ketahuilah ini adalah termasuk perangai jahiliyah. Sikap jahiliyah, yaitu mengkeramatkan orang-orang solih. Mengkeramatkan orang soleh. Oleh karena itu termasuk langkah preventif. Istilahnya antisipasi dini. Rasulullah SAW melarang kubur itu ditinggikan. Rasulullah melarang kubur itu dijing, apa istilahnya, dihias, ditinggikan. Kenapa? Itu adalah langkah preventif atau antisipasi dini. Kalau sudah kuburan itu dibangun, diizinkan dibangun, dibuat megah, maka terjadilah penyembahan kepada kuburan. Memang tidak langsung, tapi bertahap. Karena syaitan itu begitu sabar menggelincirkan manusia. Wa hadza li'annahum lam ya'rifu makanatil alail jahiliyah. Dikarenakan mereka itu tidak tahu bahwasanya itu adalah perangai jahiliyah. Oleh itu sangat perlu untuk kita kenalkan bahwasanya ini adalah perangai. Lam ya'rifu anna hadza min umuril jahiliyah. Hadza natijatul jahli bi umuril jahiliyah. Dan ternyata ini adalah pokok kejahilan di antara perkara-perkara jahiliyah. Yang paling besar, paling menonjol adalah ini. Kalaupun kita sudah anggaplah menjalankan sunnah-sunnah Nabi yang zahir, antum lihat sufi ekstrim itu, mereka berjenggot, pakai jubah, mungkin pakai celak juga, sunnah-sunnah fi'liyah dikerjakan, tetapi akidahnya salah kaprah. Yang terjadi adalah mereka mengibadahi kubur sia-siain, karena dia langsung melanggar pokok usul agama. Dia meruntuhkan usul agama.
yaitu ifradullah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok yang paling dasar. Saat itu diruntuhkan, maka yang lainnya tidak akan bermanfaat. Kemudian dilanjutkan. Summa qala Syekh, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan. Ini matanya ya. Ini yang ungkapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau yang tadi itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Wa hadhihi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata bil ikhlas wa akhbara annahu dinullah arsala bihi jami'ar rusul wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Baik. Dan ini adalah perkara atau masalah yang paling besar yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisih mereka. Fa'ata bil ikhlas, kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk ikhlas. Wa akhbara annahu dinullah. Dan Rasulullah menghabarkan bahwasanya ini adalah agama Allah. Maksudnya ikhlas adalah agamanya Allah. Arsala bihi jami'ar rusul, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Sesungguhnya tidak akan diterima amalan kecuali dengan ikhlas, yaitu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara anna man fa'ala mastahsanu faqad harrama Allahu 'alal jannah, dan menghabarkan bahwasanya siapapun yang melakukan perbuatan hanya sebatas anggapan baik, faqad harrama Allahu 'alal jannah, sungguh Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat mereka di neraka. Wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Dan karena masalah inilah, itu masalah tauhid, masalah syirik, yang dengannya manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu mukmin dan kafir. Jadi tidak akan mungkin terkumpul antara mukmin dengan kafir. Antara tauhid dengan syirik terkumpul pada satu tempat tidak mungkin. Jadi kalau orang berbuat syirik, maka tauhidnya akan lenyap. Bagaimana dia disebut muwahhid kalau dia berbuat syirik? Dan orang yang sudah muwahhid tidak mungkin disebut syirik, karena dia sudah muwahhid, tidak mungkin terkumpul. Kalau orang jatuh ke syirik, ya sudah, berarti dia syirik, sudah menduakan Allah. Tapi tatkala dia tidak pernah menduakan Allah, muwahhid dia, maka tidak akan mungkin tercampur. Allah, mungkin kita punya anggapan, mungkin Ustaz, sekali tauhid, sekali syirik. Ya itu hakikatnya syirik, menduakan Allah. Wa indaha waqa'atil adawah, dan karena permasalahan inilah, permasalahan tauhid, permusuhan itu ditegakkan. Wali ajliha syuru'ul jihad, dan karena permasalahan tauhid, yaitu pengesaan Allah Subhanahu wa taala, disyariatkan jihad. Nanti dijelaskan oleh Syekh. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qatiluhum, dan perangilah mereka orang-orang musyrik, hatta la takuna fitnatun, sampai tidak ada fitnah, maksudnya kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadilah atau la takunu fitnatun, sehingga tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, kemudian agama itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seluruh agama ini, maksudnya agama Islam, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah dalam surat Al-Anfal. Inilah pokok ya, permusuhan antara mukmin dan kafir karena masalah tauhid. Karena sebagai seorang mukmin kita punya wala wal bara, kita punya loyalitas. Kita punya sikap berlepas diri dan membenci. Semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta kita, dukungan kita,
maka harus dibangun di atas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebencian kita, sikap berlepas diri kita, rasa tidak setuju kita, maka juga harus dibangun di atas Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan dari Syekh Fauzan. Halillahu azza wa jalla bihajatin ila ay yaj'ala bainahu wa bainal 'abdi wasitatun? Apakah Allah itu butuh menjadikan perantara antara dirinya dengan hambanya? Kira-kira butuh apa enggak? Allahu jalla wa ala qaribun mujibun. Jawabannya enggak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat dan mujibun, maha mengabulkan. Yasma'u wa yara. Allah melihat dan mendengar. Allah mendengar dan Allah melihat. Wa yarhamu wa yaqbalu taubata an ibadihi. Dan Allah mengasihi serta menerima taubat dari hambanya. Walam ya'murna bittikhadil wasa'id fid du'a. Allah tidak memerintahkan kita mengambil wasilah perantara ketika berdoa. Bal amarna bidu'aihi mubasyaratan. Bahkan yang diperintahkan oleh Allah adalah supaya kita berdoa kepadanya secara langsung. Fada'ullaha mukhlisina lahuddin. Berdoalah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh agama ini hanya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Astajib lakum, aku akan kabulkan untuk kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari peribadahan kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka kelak mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Amaranallahu bidu'aihi mubasyaratan. Walam ya'murna bittikhadhi wasa'ita bainana wa bainah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita supaya berdoa kepada Allah secara langsung dan tidak memerintahkan kita untuk mengambil wasilah di dalam berdoa. Ini dari poin. Karena awal kesyirikan itu ya di dalam doa. Kadang kita menganggap doa itu atau orang-orang itu menganggap ibadah itu ya sholat itu, doa itu apa ya? Atau mereka tidak menganggap itu sebagai ibadah. Kalau mereka sholat langsung pada kuburan, rasanya belum. Tapi ya tadi itu lewat doa, lewat keyakinan mereka. Tapi niscaya pelan tapi pasti setan akan terus menghiasi perhiasan mereka, perbuatan mereka sampai mereka benar-benar mengibadahi kuburan tersebut. Wa hadhi a'zamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah perkara yang paling besar yang diselisih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara paling besar pertama kali yang diingkari oleh Rasulullah bukan zina, bukan riba, bukan mencuri, bukan korupsi, tapi syirik. 13 tahun beliau di Makkah mengingkari syirik. Berarti itu menunjukkan betapa pentingnya urgensinya tauhid. Bahkan sampai pun ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, di antara perkara yang paling beliau takutkan adalah yang menimpa para sahabatnya adalah syirik juga, meskipun syirik kecil.
Karena saat itu atau disebut dengan riya. Kalau untuk jatuh kepada syirik akbar rasanya sudah tidak mungkin menimpa para sahabat. Karena mereka sudah digembleng sekian tahun. Tapi yang dikhawatirkan Rasul adalah syirik kecil menimpa para sahabat. Itu mereka beribadah kepada Allah, tetapi ada terselip tujuan-tujuan duniawi supaya dipuji, ya, supaya mendapatkan perhatian, sanjungan, dan lain sebagainya dari perkara-perkara duniawi. Ini syirik kecil. Kalau syirik akbar, benar-benar dia memberikan ibadah itu kepada selain Allah. Maka ini syirik akbar. Kalau syirik kecil, dia beribadah kepada Allah, tapi terselip. Itu pun sudah merusak amalan yang ada di syiriknya. Kalau syirik akbar merusak seluruh amalan, kalau syirik kecil, maka merusak amalan yang disusupi syirik itu. Contohnya sholat, tahiyat masjid, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala awalnya. Kemudian datang seseorang diperbagus, diperindah. Niatnya bukan untuk Allah, supaya mendapatkan wah. Maka saat itu sholatnya hancur. Makanya amalan-amalan yang sifatnya melibatkan orang banyak itu rentan terjangkiti rasa syirik, riya. Oleh karena itu perhatikan 3 golongan yang pertama kali dilempar ke neraka, itu melihat itu adalah seluruh aktivitas ibadah yang berkaitan dengan orang banyak, mengajar, menjadi imam, kemudian jihad, sedekah. Ini amalan-amalan yang rentan disusupi syirik kecil. Kita lanjutkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu Allah wa arsalahu ila an-nas awwalu ma bada'a bid-da'wati ila tauhidillahi azza wa jalla. Dikarenakan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada manusia, pertama kali yang beliau mulai bid-da'wati ila tauhidillah wa inkar syirk, wa inkari syirk, dan mengingkari syirik. Ingat, itu pertama kali dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah fase itu sudah lewat kemudian tidak diulangi lagi? Tidak, akan terus terulang. Harus terus diulang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Wa yaqul, dan Rasulullah juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu. Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Fa idza qaluha asimu minni dima'uhum wa amwaluhum. Apabila mereka sudah mengucapkan kalimat itu, maksudnya memahaminya, memahami kalimat la ilaha illallah. Apabila diucapkan tetapi perbuatannya membatalkan daripada persaksiannya, maka ini tidak masuk di dalam janji Rasulullah ini. Mereka sudah mengikrar tidak ada ilah. Di situ nakirah. Tidak ada sesembahan, umum sifatnya, siapapun itu. Illallah, kemudian ditetapkan Allah. Kok ternyata masih ada sesembahan-sesembahan di dalam praktek kehidupannya? Maka seperti ini belum benar persyahadatannya, atau syahadatnya belum benar. Perlu difahamkan akan makna syahadat itu. Yang jadi masalah adalah kita, meskipun alhamdulillah ya, kita Islam dari kecil, tetapi yang kurang dari kita adalah
Islam kita itu belum dibangun di atas ilmu. Adapun para sahabat, dulu mereka dalam masa jahiliyah. Kemudian mereka dapat ilmu, didakwahi Rasulullah tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, dan mereka Islam. Jadi Islam mereka dibangun di atas ilmu dan keyakinan yang kuat, yang benar. Sedangkan kita kebalik, kita Islam dulu, alhamdulillah meskipun seperti itu, tetapi kadang rasa untuk memperkuat Islam kita, meyakinkan Islam kita itu dibangun di atas ilmu ini yang kurang. Sehingga inilah yang merata di masyarakat kita. Mereka Islam karena nenek moyang mereka atau bapak ibunya Islam. Sudah bersyukur. Maka langkah berikutnya adalah harus dibangun. Karena Allah mengatakan fa'lam, ilmuilah annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah selain Allah. Harus benar-benar difahamkan sehingga mereka ketika mengucapkan la ilaha illallah maknanya benar-benar diresapi dan konsekuensinya pun juga bisa dihayati. Di situ sangat dalam kalau dikupas. Makanya ada pembahasan khusus tentang la ilaha illallah ini. Salah satunya mengakui bahwasanya setelah kita meniadakan tidak ada ilah kecuali Allah. Siapa Allah ini? Ternyata Allah itu adalah pemberi syariat. Allah yang memberikan hukum. Allah yang mengatur. Maka saat itu ketika kita sudah meyakini menetapkan Allah dan kita ketahui hak-haknya Allah, niscaya kita akan menjadi hamba yang baik insyaallah. Itu harus dibangun di atas ilmu. Ketika ilmu itu tidak diperoleh, ilmu itu tidak ada pada diri kita, maka yang ada hanyalah keyakinan yang diwarisi dari orang tua kita. Kurang sempurna dengan ilmu. Maka harus disempurnakan dengan ilmu. Karena kalau tidak disempurnakan dengan ilmu, maka rentan terjadi penyelewengan. Lihatlah di masyarakat awam, di desa-desa, semuanya hampir rata-rata muslim. Tapi kalau musim-musim tertentu, perbuatan mereka mencacati persaksian mereka. Bulan sekian ngirim apa ke pohon. Kenapa, Bu? Biar kampungnya aman. Ada istilah nyadranan kalau di tempat kami. Bersih desa. Itu tempat-tempat yang keramat itu dibersihkan. Kemudian diberikan persembahan-persembahan. Ketika ditanya, untuk apa? Supaya desa kita ayam, tentrem, kertora harjo gitu. Intinya supaya kampung kita itu aman, rezekinya baik. Ini kan cacat. Dia minta nggak ke Allah. Mintanya ke siapa? Istilah mereka danyang. Bau rekso. Berarti cacat kan? Karena tidak dibangun di atas ilmu. Justru yang berusaha memahamkan dikatakan apa? Ya, sok pinter. Itu pernah kami lakukan ya, sok pinter, kemudian ya sebutan-sebutan yang lain. Padahal kita mengajak mereka supaya hanya mengibadai Allah. Tapi itu butuh proses. Orang tua kami aja 10 tahun, saya hitung itu. Ya. Sampai bisa meninggalkan keyakinan itu. Karena dulu anak saya masih ingat sekali ketika punya sawah, yang punya sawah tahu lah. Jadi kalau padi usia sekian itu membawa makanan. Untuk siapa? Dewi Sri. Berarti kan kita saat itu na'udzubillah ya. Islam tapi juga mempraktekkan amaliyah agama lain. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian akan sangat kelihatan kalau mau hajatan. Itu praktek syirikan luar biasa. Meminta kepada sesepuh desa itu untuk ya melindungi serta membuat acara itu lancar. Kita lanjutkan. Azan ya tadi. Ya. Azan dulu, Pak Mas.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita lanjutkan membacakan syarah beliau, Syekh Shalih Al-Fauzan. Fa kana sallallahu alaihi wasallam yakshahum fi mujtama'atihim wa fi manazilihim. Ini yang mungkin kita susah untuk menirunya. Bahwasanya Rasulullah SAW berdakwah dengan sangat gigih. Yaitu Rasulullah SAW ketika mengenalkan tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah, beliau mendatangi rumah-rumah mereka. Mendatangi tempat-tempat berkumpul mereka. Inilah doa sejati. Kalau kebanyakan yang sekarang ini, kalau saya menukil perkataan Ustaz Abu Jibrin, mudaris, cuma mengajar saja, belum pada mengajak. Mengajak seperti Rasulullah ini, didatangi di rumahnya, didatangi di tempat-tempat perkumpulan mereka, diajak ngaji, datangi. Insyaallah sedikit di antara kita yang mungkin yang mampu. Inilah dai sejati. Wa fi ayyamil musimi fil hajj, dan ketika hari-hari musim haji, saat itu banyak orang datang dari berbagai penjuru dan Rasulullah menawarkan Islam, mendakwahkan Islam. Wa yad'uuhum ila tauhid, mengajak mereka kepada tauhid. Wa yadhhabu huna wa hunak, beliau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Kama zahaba ila Taif yad'uuhum ila tauhid, sebagaimana beliau mencoba peruntungan dakwah di Taif. Ketika di Mekah sudah dimusuhi dengan sangat kuat, dia mencoba ke Taif. Apa yang diterima? Beliau dilempari. Bahkan yang lempari ini anak-anak. Dimaki-maki, dijuluki gila, dan berbagai macam julukan yang jelek. Sampai kisahnya yang begitu masyhur, beliau menangis. Kemudian karena kakinya juga berdarah, dilempar. Tetapi itu tidak menyurutkan beliau di dalam
menawarkan, mengajak manusia kepada tauhid. Karena beliau membangun dakwah itu di atas cinta. Mereka ingin orang-orang yang ada di sekitarnya Jazirah Arab itu memurnikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu adalah keberuntungan bagi mereka sendiri sebenarnya. Ketika orang itu diajak kepada tauhid, hakikatnya mereka diajak supaya mereka itu bahagia di akhirat. Karena tauhidlah yang menjadi simpul kebahagiaan di akhirat. Tetapi karena mereka tidak tahu, mereka jahil sehingga dilempari, dihina, ditolak. Meskipun di antara dai-dai kita menyampaikan dengan cara yang lembut, santun, bahkan dengan cara tidak langsung dalam artian mereka berdakwahnya atau taklimnya menyentuh masalah-masalah ta'liful qulub, tazkiyatun nafas. Mereka masuk dari sisi situ. Maksudnya adalah supaya mereka tertarik dulu ngaji. Setelah itu baru di tauhid. Kadang yang seperti itu pun ketika sudah sampai pembahasan tauhid, ada yang langsung tidak siap. Itu pun sudah banyak yang langsung membaca, oh ini pasti dakwahnya Wahabi. Ujung-ujungnya nggak boleh ke kuburan. Sudah kebaca. Tetapi sebaik-baik contoh di dalam dakwah Rasulullah SAW. Dan Allah yang pemilik syariat faham betul mana yang harus didahulukan. Di dalam sebuah kaidah, Ustaz Fatani kalau lupa diingatkan ya. Ta'khirul bayan fi waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan di saat waktu yang paling dibutuhkan tidak boleh. Ketika berdakwah di tempat orang yang di situ bergelimang kesyirikan, kemudian kita tunda-tunda menyampaikan tauhid, itu tidak boleh. Itu sama saja kita ridho mereka terus berbuat syirik. Ustaz kalau langsung disikat siriknya diusir, itu yang terjadi pada Rasulullah. Betul Ustaz ya? Itu yang terjadi pada Rasulullah. Rasulullah tidak mengajak kepada silaturahim dan sebagainya, tidak, langsung tauhid. Apa yang terjadi? Dimusuhi. Ustaz itu namanya frontal kasar. Itu penilaian kita, tetapi inilah yang terjadi pada Rasulullah. Sebaik-baik duat. Karena ini haknya Allah didahulukan. Haknya Allah Subhanahu wa taala harus didahulukan. Kalau tidak mampu masyarakat keluarga kita, tauhid nomor 1. Belum pakai jilbab, nomor 1 tauhid. Apakah kita ridho? Ibu kita sudah berjilbab, tapi masih jatuh kepada kesyirikan, kan? Ibadahnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan. Kama zahaba ila ta'if yad'uhum ila tauhid wa ifradillahi jalla wa ala bil ibadah. Dan mengajak kepada mengisahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Tidak Rasulullah pergi ke Taif kemudian bermanis-manis, lembut-lembut dulu, baksos dulu, ya walalam. Enggak ada. Rasulullah miskin. Ustaz jangan baksos dulu Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Tapi kalau saya melihat dari perjuangan Rasulullah seperti itulah. Meskipun Rasulullah terkenal sangat baik, sangat dermawan, sangat amanah dengan akhlak-akhlak yang luhur, tapi ketika membawa tauhid dimusuhi. Jadi Rasulullah itu dimusuhi bukan karena akhlaknya, tapi karena apa yang dibawa, tauhid. Dan penulis buku ini Syekh Muhammad bin Wahab ceritanya sama. Tidak diterima di kabilahnya, pergi diterima kabilah yang lain, di situ dia berjuang, akhirnya berdirilah negeri Saudi. Rasulullah juga seperti itu. Di Mekah tidak sukses dakwahnya, belum diizinkan sukses. Kemudian disuruh hijrah. Di Madinah lah Rasulullah dapat pertolongan Allah. Setelah tauhid kuat, apa yang terjadi? Islam kuat, maka Mekah ditaklukkan. Mungkin kita di kampung kita tidak diterima, tapi di tempat lain bisa jadi nanti kita akan diterima oleh Allah dakwah tauhidnya. Oleh karena itu kami katakan sebaik-baik contoh adalah contoh Rasulullah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Dalam hal apa? Dalam semuanya. Kalau dai-dai kita punya alasan, itu alasan. Tapi kalau kita mau melihat kepada contoh Rasulullah, ya lihatlah Rasulullah. Paling tidak meskipun kita
belum mampu melaksanakannya, paling tidak kita meyakini inilah cara yang paling benar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengutamakan dakwah tauhid. Hadza awwalu ma bada'a bihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah pertama kali yang Rasulullah sampaikan. Li'anna hadza huwa asas. Dikarenakan itu adalah pondasinya, asasnya. Wa hakadha yajibu 'ala du'ati ayyahtamu bihadzal amr. Oleh karena itu wajib bagi para dai, para duat untuk berkonsentrasi, untuk bersungguh-sungguh bihadzal amr, dengan perkara ini, yakni dakwah tauhid. Wa ayyaj'alu da'wata ila tauhid, dan hendaklah dia memprioritaskan, menjadikan dakwahnya itu yang paling utama adalah tauhid. Hiya ahammu syai'in fi da'watihim, dikarenakan dia adalah perkara yang paling penting di dalam dakwah tersebut. Faqad ata sallallahu alaihi wasallam bil ikhlas. Cukup, Afan. Ini paragraf yang berikutnya mensyarah perkataan mu'alif tentang fa'ata bil ikhlas. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya. Yang jelas, berdakwah tauhid harus prioritas, harus senantiasa memperoleh porsi yang lebih di antara dakwah yang lain. Meskipun di tengah kaum yang sudah menganggap dirinya bertauhid, mungkin kalau ada anggapan kita sudah bertauhid, maka buktikan dan syukuri rasa itu dengan terus mempelajari tauhid. Karena tidaklah seseorang itu belajar mencari, karena belajar itu thalabul ilmi, tidaklah orang itu mencari kecuali yang dicari itu adalah perkara yang memang paling dia butuhkan. Tatkala seseorang itu begitu semangat, begitu giat belajar tauhid, berarti itu alamat indikasi bahwasanya dia sangat cinta tauhid, dia sangat butuh tauhid. Tapi tatkala pada seseorang, pada diri kita dijumpai kemalasan, rasa bosan belajar tauhid, maka itu indikasi bahwasanya dia sudah merasa muwahhid, tidak mungkin dia akan jatuh kepada syirik. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Dan Syekh Shalih Al Fauzan termasuk duat yang sering mengingatkan tauhid. Padahal di negeri Saudi itu masya Allah, kalau ada dukun langsung diproses kalau ketemu. Tidak ada penyembah kuburan, tapi begitu getolnya didakwahkan tauhid. Kalau di negeri kita yang seperti ini, apalagi pasti harus lebih perlu untuk diserukan tauhid. Tetapi inilah was-was. Terkadang kita sudah merasa sudah cukup. Sudah mulai tahun 9 berapa dakwah salafi itu menyerukan tauhid. Masa tauhid terus? Ganti sekarang. Waktunya akhlak. Akhlak udah Allah belum beres. Masih suka riya. Tidak memprioritaskan tauhid. Keimanan belum kuat. Ketika Allah dan Rasulnya memberikan janji-janji, belum mendapatkan respon yang menggembirakan. Tetapi kita tergesa-gesa kadang. Dan alhamdulillah, saya melihat beberapa ustadz kita yang sepuh, yang berdakwah mulai tahun 80-an. Saya lihat alhamdulillah, semoga itu penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, teguh di atas dakwah tauhid. Bahkan beliau mengatakan tauhid sampai mati. Dan masya Allah, ini perlu kita tiru. Dikala di antara duat sudah melihat selera masyarakat. Sekarang masyarakatnya seleranya itu adalah ekonomi. Seleranya akhlak. Ada sebagian duat yang dakwahnya itu karena selera mad'u. Ada. Tapi insya Allah para da'i salafi, mereka tahu porsinya. Mereka tahu mana yang lebih utama untuk didahulukannya. Ini tauhid. Kami cukupkan sampai di sini. Kita tidak ada pertanyaan. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kalau itu benar,
semata-mata itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kesalahan, ketergelinciran ataupun kekhilafan, maka itu semata-mata karena lemahnya kami dan juga godaan dari syaitan. Akhirul kalam, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.